Dampaknya tingkat kesadaran masyarakat akan kesehatan semakin meningkat. Selain rajin mencuci tangan, menghindari keramaian, asupan makanan dan minuman turut diperhatikan. Misalnya saja, rempah-rempah seperti jahe, kunyit, temulawak, dan lain-lain kini banyak diburu masyarakat. Bukan tanpa sebab, karena rempah Indonesia ini disebut-sebut bisa membuat kita terhindar dari berbagai penyakit, termasuk COVID-19. Sayangnya masih banyak di antara kita bingung mengenai informasi seputar rempah dan buah. Ini mitos atau fakta ya? Kandungan polifenol di dalam jahe memiliki banyak khasiat. Salah satunya menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh. Tak hanya itu, gingerol di dalam jahe juga dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Jahe juga syarat akan ekspektoran yang mampu melegakan sistem pernapasan, tenggorokan, dan dada. Jahe pun dipercaya dapat menangkal virus corona. Ada juga yang bilang jahe adalah salah satu bahan yang bisa mengobati virus corona. Ini fakta atau mitos ya? Kita perlu meluruskan bahwa jahe ini memang mempunyai zat aktif yang sifatnya dia anti radang, antioksidan, dan mempunyai beberapa manfaat lain dari segi kesehatan. Nah, tapi itu bukan untuk membunuh kuman coronanya, tapi untuk lebih ke meningkatkan sistem kekebalan. Sejak ribuan tahun lalu, jahe sering digunakan sebagai bumbu masakan dan juga pengobatan. Namun sayang, mitosnya tak semua orang bisa mengkonsumsi jahe. Mungkin mengejutkan, orang-orang dengan kondisi kesehatan tertentu malah disarankan untuk berhati-hati dalam mengkonsumsi jahe. Orang dengan kondisi apa saja ya yang dilarang mengkonsumsi jahe? Salah satunya adalah perempuan hamil. Konon, zat besi dan vitamin yang larut dalam lemak pada perempuan hamil bisa menyebabkan kontraksi secara terus-menerus. Ini fakta atau mitos ya? Ibu hamil juga tidak apa-apa, cuma mungkin pada wanita hamil kan memang terjadi gangguan pada pencernaan, misalnya mual atau konstipasi seperti itu. Nah, konsumsi jahe ini perlu ditempatkan agar tidak memperberat kondisi mualnya atau pencernaannya. Hanya itu aja. Berikutnya, konsumsi jahe bagi penderita diabetes atau hipertensi. Konon bisa menurunkan gula darah dan tekanan darah tinggi. Sedangkan bagi orang dengan gangguan darah, jahe disebut-sebut bisa merangsang sirkulasi darah yang dapat menyebabkan pendarahan parah, bahkan mematikan. Lalu benarkah bagi yang menderita bisul dan radang usus, mengkonsumsi jahe bisa menyebabkan penyumbatan usus yang akan memperparah peradangan? Sementara bagi penderita batu empedu, katanya dilarang untuk mengkonsumsi rempah tradisional jahe karena kandungannya akan meningkatkan produksi empedu. Mana yang fakta dan mana yang mitos ya? Menurut Dr. Diani Adrina, ternyata semua hal tadi hanyalah mitos belaka. Semua orang bisa mengkonsumsi jahe dan tak ada masalah yang harus dikhawatirkan. Sebagai minuman kuno, jamu tak lepas dari beragam mitos. Meski belum terbukti secara ilmiah, lantaran terus berlanjut dari mulut ke mulut, membuat mitos seputar minum jamu menyebabkan penyakit ginjal masih ada aja loh. Sebenarnya sakit ginjal akibat minum jamu bisa dikarenakan dari bahan bakunya. Misalnya seperti kunyit bubuk yang digunakan untuk membuat kunyit asam atau jamu beras kencur yang memakai tepung beras. Jadi sebenarnya harus pintar-pintar memilih jamu dan alangkah lebih baik jika kita membuat jamu sendiri agar aman untuk kesehatan tubuh kita ya pemirsa. Satu lagi mitos tentang minum jamu, perempuan yang belum menikah konon rentan mandul jika mengkonsumsi jamu. Faktanya, ada jamu yang tidak dianjurkan untuk dikonsumsi perempuan yang belum nikah, yaitu sirih. Jadi untuk jamu lainnya aman dikonsumsi perempuan single. Cukup banyak orang percaya mengkonsumsi bawang mengakibatkan bau badan tak sedap. Semua rempah jika dikonsumsi memang akan menghasilkan bau. Hanya saja munculnya bau tergantung dari badan manusia, mengingat setiap orang memiliki sistem metabolisme yang berbeda-beda.
Jadi pemirsa, mengkonsumsi bawang akan bau badan dan juga bau mulut tidak benar ya. Kita tidak perlu khawatir lagi mengkonsumsi makanan yang memiliki kandungan bawang. Anda tahu beras kencur adalah penambah nafsu makan? Tapi apakah Anda tahu bahwa beras kencur ini juga bermanfaat untuk menurunkan dan merampingkan berat badan? Beras kencur memiliki kandungan kurkumin yang dipercaya sebagai penyeimbang nafsu makan. Sementara bagi yang memerlukan tambahan berat badan, beras kencur akan membuat nafsu makan meningkat. Karena restoration system dari kandungan kurkumin dan gingerol efektif memperbaiki sistem pencernaan dan usus. Jadi faktanya beras kencur ini tak selamanya membuat orang gemuk, tetapi juga bisa merampingkan seseorang yang ingin memiliki bodi ibarat gitar Spanyol. Selanjutnya kita akan membahas tentang mitos dan fakta tentang buah-buahan. Ada beberapa pendapat terkait mengkonsumsi buah secara baik dan benar. Jadi, kapan sebenarnya waktu makan buah yang tepat? Benarkah buah harus dimakan saat kondisi perut sedang kosong? Faktanya, waktu makan buah tidak ada yang baik dan buruk. Buah-buahan sangat menyehatkan dan kaya nutrisi, karenanya baik dikonsumsi kapan saja setiap harinya. Kita bisa memakan dalam keadaan perut kosong atau setelah makan. Tidak diragukan lagi, tentunya akan banyak manfaat yang kita dapatkan jika rutin makan buah. Salah satu alasan mengapa kita harus makan buah, karena buah mengandung banyak serat yang baik untuk kesehatan, khususnya pencernaan. Dan sekarang, lebih banyak orang memilih minum jus ketimbang memakan buahnya langsung. Benarkah kita akan mendapat manfaat yang sama? Faktanya, jika kita menggantikan buah segar dengan jus buah, kita tidak akan mendapatkan serat sebanyak buah segar. Jelas berbeda. Jadi ketika buah itu utuh kita makan, kita akan mendapatkan seratnya. Kedua, kita akan mendapatkan vitamin langsung ke dalam tubuh kita, ke pencernaan, tanpa harus mengalami proses oksidasi. Sedangkan kalau dalam bentuk jus, dia seratnya sudah hancur. Jadi efek baik daripada seratnya kita tidak dapatkan. Misalnya memberikan rasa kenyang, mengikat lemak dan kolesterol, seperti itu. Jadi sangat jelasnya pemirsa, jus dan buah memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Banyak yang tidak tahu kalau buah durian sama sekali tidak mengandung alias 0% kolesterol. Durian justru kaya akan lemak tak jenuh tunggal yang dapat membantu menurunkan kadar lemak, trigliserida, dan kolesterol jahat LDL dalam darah. Karena itu orang yang punya kolesterol tinggi boleh saja makan buah durian tapi tidak berlebihan. Buah durian juga sama sekali tidak mengandung alkohol sehingga tidak membuat kita mabuk. Namun durian memiliki kandungan lemak jenuh yang berpotensi bahaya jika dikonsumsi terlalu banyak. Jadi makan durian sewajarnya saja ya. Perempuan merupakan makhluk cantik dan memesona, mahakarya sang pencipta. Banyak perempuan menginginkan paras cantik serta bentuk tubuh ideal. Seiring berjalannya waktu, bermunculan cara instan menyulap wanita menjadi sempurna. Tetapi bagi kalian yang ingin menikmati proses kecantikan secara alami, bisa dilakukan dengan meminum ramuan tradisional perasan jeruk lemon. Banyak orang beranggapan meminum air perasan lemon harus dalam perut kosong. Benarkah seperti itu? Jadi lemon itu dia kan memang kaya akan vitamin C. Jadi misalnya kita ingin mendapatkan manfaat daripada vitamin C, itu jadi kita boleh saja mengkonsumsi kapan saja. Baik itu perut dalam kondisi kita tidak ada makanan ya, atau kita sesudah makan juga boleh. Karena prinsipnya yang penting vitamin C-nya kita dapat. Pemirsa, jadi untuk konsumsi lemon pada saat perut kosong hanyalah mitos belaka ya. Dan pemirsa, itulah fact and myth tentang rempah dan buah versi on the spot. Semoga sekarang nggak bingung lagi ya.